Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kembali dengan saya, Heren Maulida Manik dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rosmala Dewi. Beliau ini adalah guru di SMA Negeri 1 Pangkatan dan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya Bu Dewi? Baik Ibu, Ibu apa kabar? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, yang nantinya saya akan amati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses belajar yang Ibu lakukan dan mengapa kita melakukan ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri memberikan pembelajaran yang baik kepada murid. Gitu ya Bu ya? Ada beberapa Bu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Baik Bu, terima kasih. Sesuai rancangan yang saya buat, rancangan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya capai beserta peserta didik kita ada dua untuk pertemuan pertama ini. Karena untuk materi ini ada 4 kali pertemuan Ibu. Jadi pertemuan pertama ini ada 2 tujuan. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami isi dan struktur dari teks prosedur. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan prosedural di dalam teks prosedur. Itu saja Ibu untuk tujuan tahap pertama. Baik Ibu, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di observasi nanti? Untuk area pengembangan itu saya ada 2. Yang pertama area pengembangan pemahaman, yaitu area kognitifnya. Kemudian area pengembangan yang kedua untuk keterampilan. Nah, untuk keterampilan Bu itu nanti di tahap ketiga. Tapi untuk di tahap pertama hanya untuk kognitif, hanya pengetahuan pemahaman saja. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, saya juga ingin mendengar ya Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Gitu. Mengenai rancangan Ibu, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Jadi untuk anak-anak itu saya tugaskan dulu mencari sendiri apa itu teks prosedur, nanti baru pada akhirnya saya kasih tahu teks prosedur itu yang benarnya bagaimana. Kemudian untuk metodenya, ya saya buat metode dengan presentasi dengan menggunakan Canva. Canva. Mereka sudah saya ajari lebih dulu tentang Canva. Kemudian model diskusi Ibu ya. Jadi mereka mengerjakannya secara bersama-sama. Dari berbagai sumber boleh, dari buku boleh, dari HP internet boleh, dari mana saja boleh sumbernya Ibu. Berarti murid-murid sudah boleh menggunakan handphone? Sudah dalam pembelajaran. Setelah belajar kita tarik kembali, kita simpan. Begitu Ibu. Ya. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Kalau saya medianya banyak Ibu. Kalau untuk tahap pertama ini saya gunakan PowerPoint dalam media Canva. Kemudian media nanti untuk tahap pengumpulan tugas, mereka akan saya buat namanya kotak merdeka. Iya, kotak merdeka itu ada model pengumpulan tugasnya, nanti ada tugas kembali yang akan saya berikan. Yang pertama, model boleh mengumpulkan dalam model YouTube, dalam model Canva boleh, dalam model tes tulis manual juga boleh di kertas karton. Jadi nanti ada kotak merdeka Ibu, mereka ambil. Dari mana mereka suka, apa yang mereka dapat, itulah cara pengumpulan tugas mereka. Macam apa itu diferensiasi proyek? Diferensiasi proyek, iya. Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya? Sudah Ibu. Bagus Bu. Lalu Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan
jam keberapa Bu? Biar tahu juga saya nanti Oh. mempersiapkan diri kan. Iya, kalau masalah pelaksanaannya kita nanti Bu masuk di kelas 11 IS2 ya pada hari Kamis depan ya, tanggal 25 Juli 2024, les ke-5 dan ke-6. Oke, saya catat ya Bu ya. Iya. Jadi nanti hari Kamis ya di kelas 11 IS2 jam ke-5 6 ya Bu ya. Iya. Saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Iya. Nah, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di kelas Ibu ya. Ibu. Siap Bu ya? Siap Bu, siap. Nanti Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi percakapan yang terakhir ya Bu ya. Oh iya. Yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya ya Bu ya. Oh iya, tidak apa-apa. Bersedia Bu ya? Bersedia. Terima kasih Bu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, yang saya dapatkan ya Bu dari hasil percakapan ini, berarti secara tidak langsung saya sudah bisa mengikuti pola-pola pengajaran yang saya dapatkan dari ibu-ibu CGP ini. Artinya saya lebih semangat lagi, oh ternyata nanti seperti ini. Saya disupervisi, saya sangat gembira Ibu. Ya, saya sangat gembira apabila Ibu mensupervisi saya. Artinya berarti nanti saya bisa mengembangkan lagi bagaimana sebenarnya model-model yang baik untuk pengajaran saya. Itu Bu. Sudah ada gambaran apa nanti yang mau diobservasi itu ya? Sudah Bu, sudah ada gambaran saya. Sudah akan saya persiapkan itu. Luar biasa Bu ya. Ya memang seharusnya pun tujuan kami juga seperti itu Bu, supaya memang guru yang akan diobservasi ini juga nanti jadi semakin percaya diri kan, karena sudah ada persiapan yang lebih matang. Baiklah Bu Dewi, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ya. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi hari Kamis ya Bu ya. Iya, iya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya Bu. Semangat Ibu. Selamat pagi Anda semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat. Oke ya. Apa kabarnya? Sehat dan luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah hari ini kita masuk di semester pertama di kelas 11 ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah kenal dengan saya kan? Sudah. Ya, waktu kelas 10 kita sudah ketemu ya kan? Sudah. Nah, terlebih dahulu saya data dulu kehadiran Dayana. Siapa yang tidak hadir ini? Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin tahu perasaan Ananda dulu. Bagaimana perasaan Ananda sekarang? Coba. Itu siapa namanya? Arif. Arif, iya Arif. Bagaimana perasaan kamu Arif? Senang Bu. Senang. Berarti yang mana ini? Captionnya? Ya? Nih ya, smile ya. Smile itu artinya senyum, senang. Oke, yang perempuan. Coba dulu yang di sudut, yang senyum-senyum. Ya. Silakan. Iya. Bagaimana perasaan kamu dari yang 3 caption ini? Senang, Bu. Senang. Berarti yang nomor 1 ya kan? Ada yang perasaannya lagi sedih? Tidak. Oh, saya lihat memang manis-manis ini hari ini ya. Ada yang perasaannya lagi marah? Tidak. Ada ya syukur. Kalau ada marah, jangan dulu kita ikutkan dari sini, diredam dulu emosinya. Nah, bagaimana perasaan sudah diketahui berarti semuanya senang. Kalau senang berarti kita akan mulai belajar ya. Bisa kan? Bisa. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu ada 2. Kenapa Bu kita belajar teks prosedur? Hari ini tujuan kita ada 2. Yang pertama untuk apa? Yaitu peserta didik atau kamu diharapkan mampu nanti memahami isi dan struktur teks prosedur. Jadi setelah kita belajar nanti kamu diharapkan dan mudah-mudahan paham tentang isi dan pelajarannya.
Jadi tujuannya kita bisa paham, kemudian kita bisa menerapkan pengetahuan prosedural. Ya, apa itu Bu prosedur? Apa coba kira-kira Fauzan prosedural? Prosedur itu apa Fauzan? Prosedur itu Apa kira-kira? Coba kamu. Apa itu prosedur? Teks prosedur adalah teks yang diberikan beberapa petunjuk atau tips, bisa juga disebut dengan beberapa cara tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, pertanyaan saya apa itu prosedur, bukan teks prosedur, tapi bagus ya, tepuk tangan. Prosedur itu artinya langkah-langkah. Belum saya jelaskan, ya, saya kali ini metode pembelajaran yang menggunakan discovery learning. Artinya kamu cari sendiri apa itu teks prosedur, nanti buat dalam bentuk Canva, yang medianya dalam bentuk Canva, kemudian nanti Ananda setelah buat dalam bentuk Canva, Ananda silakan presentasikan per kelompok, ya. Paham? Maka dari itu silakanlah bentuk kelompok Ananda, duduk beserta kelompok. Ya, silakan dulu sama kelompoknya ya. Kelora, silakan maju kelompoknya itu. baik. Yang dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai teks prosedur. Teks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu tertentu. Selanjutnya ialah ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya yaitu struktur tentang teks prosedur. Dan yang terakhir adalah yang nomor 5, Bu. Oh. Prosedur kompleks yaitu memakai kata kerja imperatif, kata teknis konjungsi, penambahan, pernyataan, persuasif, deskripsi, alat, kata aktif, dan bersifat universal. Demikian dari presentasi kami. Silakan yang ingin mau bertanya. Ada yang ingin bertanya, Nak? Silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Juliswan Reva dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai teks prosedur. Dari beberapa penjelasan dari penyaji, ada beberapa ciri-ciri teks prosedur ya mengenai menggunakan kata kerja aktif. Apakah yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Terima kasih. Yang pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Ya, dipersilakan. Ayo Nak, jawab. Demikianlah terima kasih. Oke, bertepuk tangan. Selanjutnya, kalau saya pilih ya, kelompok Wisman. Tepuk tangan untuk kita. Dari beberapa kelompok sudah maju untuk hari ini, ya kita buat kesimpulan tentang teks prosedur ya Nak. Coba siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba Fauzan. Apa kira-kira teks prosedur Fauzan? Julisman, coba. Jadi kesimpulan hari ini adalah teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau runtutan langkah-langkah, dapat disebut juga dalam metode, cara, tips,
dan terdapat struktur kebahasaan dan lain sebagainya, sehingga apa nanti yang kita lakukan atau petunjuk yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang baik. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus ya. Kesimpulannya untuk hari ini, Fauzan ya, terutama kalau belum paham nanti kita diskusi lagi ya. Nah, untuk kesimpulannya teks prosedur itu adalah teks yang berisi tata cara, ya, karena ada langkah-langkah. Kemudian ada untuk semua itu ada tujuannya ya. Misalnya kita prosedur, ini saya kasih contoh sedikit, prosedur masuk ke toilet sekolah. Ada tata caranya kan, Nak? Ada. Apakah kamu langsung masuk? Tidak. Maka itu nanti ada prosedurnya, ada tata cara. Jadi, apa tadi teks prosedur? Teks yang bersih tentang tata cara, kemudian langkah, kemudian punya Tujuan. Iya. Demikian kesimpulan dari pembelajaran tentang teks prosedur untuk pertemuan pertama. Nah, saya ingin meminta refleksi dari Ananda ya. Coba kakak, coba berdiri, sebutkan nama, siapa nama? Almira. Almira, bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Senang? Mengapa kamu senang, Almira? Mengapa? Hah? Oke, pelajaran sangat menarik. Satu lagi ya, kakak sebelah sini dulu. Kakak atau abang atau kita? Oh, Suharno lah, Suharno. Ayo, abang Suharno, ayo. Berdiri. Abang Suharno, bagaimana perasaan kamu bang hari ini? Senang belajar dengan kita di sini? Senang? Mengapa kamu senang? Kuat. Kuat saya karena materi pelajaran ini ya. Oke, kata Suharno refleksinya mengapa dia senang belajar hari ini, karena katanya materinya sangat menyenangkan. Oke, buka lagi. Demikian pembelajaran untuk hari ini di tahap pertama teks prosedur. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Selamat, tapi kamu silakan istirahat ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Hermaulida Manik, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu. Saya akan melakukan wawancara pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah menjadi tahap akhir dalam kegiatan supervisi akademik. Bersama dengan rekan guru Ibu Rosmala Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Kabar baik, halo. Baik Bu, kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Di mana pada pasca observasi ini tujuannya adalah merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Baik Bu, setelah melaksanakan observasi pembelajaran kemarin, bagaimana perasaannya? Oh, setelah diobservasi Bu, perasaan saya sangat senang karena saya tahu di mana kekurangan saya dalam mengajar. Berarti perasaan Ibu senang ya? Senang Bu. Saya perhatikan juga anak-anak sangat senang dan antusias Bu. Dalam pelaksanaan observasi kemarin, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan atau belum? Nah itu Bu, modul yang saya rancang itu pelaksanaannya itu sekitar 80% masih Bu yang bisa saya jalankan. 20% lagi mungkin ada kekurangan ya Bu, saya lupa atau apa gitu. Oh, berarti 80% ya Bu ya? Iya. Yang terlaksana sesuai dengan perencanaan. Iya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi hambatan dan kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran? Ketika observasi kemarin, kendalanya itu padam listrik Bu, jadi saya tidak bisa menggunakan laptop lama dan proyektor juga tidak bisa saya gunakan lama, hanya sebentar saja karena padam listrik 1 hari Bu. Oh gitu ya, baik Bu. Artinya memang ketika kita menggunakan media seperti laptop memang ada kendala Bu ya. Menurut saya sih itu wajar. Tapi syukur sih kalau saya perhatikan kegiatan observasi kemarin lancar ya Bu ya. Lancar Bu. Tapi memang Ibu lupa sepertinya memberikan reward kepada siswa. Nah itu yang saya katakan, yang 20% lagi mungkin kurang Bu ya, karena saya lupa memberikan reward. Sebenarnya saya sudah menyiapkan gambar-gambar smile bagi yang kelompoknya bagus, saya kasih smile, itu lupa saya bagikan Bu. Iya, karena memang mengajar itu apalagi kita observasi, kadang-kadang kan ada perasaan grogi. Iya Bu, benar. Jadi apa yang sudah kita siapkan kadang-kadang Terlupa. terlupa ya. Iya. Sah-sah saja itu ya Bu.
Eh, baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu fokuskan dan kompetensi apa kira-kira? Oh, saya dari kompetensi yang 4 itu yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi sosial emosional, Bu. Saya lebih mengembangkannya karena saya lebih ingin siswa itu lebih sadar diri. Kalau mau menjawab pertanyaan tidak harus disuruh. Seperti itu, Bu, mengerjakan tugas tidak harus disuruh, tapi dengan sadar diri mengerjakan dengan sendirinya. Oh, baik Bu. Jadi memang kompetensi Iya. sosial emosional yang perlu kita Iya. kenal, karena ketika anak itu memang punya kesadaran dari dalam dirinya, pembelajaran itu pasti menyenangkan ya. Iya. Menyenangkan sama murid, menyenangkan Iya. juga sama guru. Tidak harus dipaksa, Bu. Iya, baik Bu. Jadi harapan atau refleksi Ibu ke depan yang akan dilaksanakan pembelajaran akan berinovasi dan bervariasi ya Bu ya. Iya. Tentunya dengan pembelajaran seperti itu akan menyenangkan dan tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu juga bagus sekali Bu, segala yang sudah Ibu terapkan di kelas saya lihat sudah terlihat juga pembelajaran dari diferensiasinya, ada beberapa model yang Ibu Iya. terapkan kepada murid ya. Jadi untuk kegiatan pasca observasi yang telah kita laksanakan, apa selanjutnya yang akan Ibu Lakukan. tingkatkan? Oh, itu tadi Bu yang perlu saya tingkatkan. Yang pertama sekali itu kompetensi sosial emosional itu Bu ya. Kesadaran terhadap diri siswa dan terhadap saya sendiri. Kemudian yang kedua kompetensi pedagogik juga itu perlu Bu. Itu yang akan saya kembangkan nantinya. Baik Bu, jadi demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah kita laksanakan ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu. Oke, semangat Bu, Semoga semangat. apa yang sudah Ibu berikan kepada anak murid dan yang akan Ibu berikan, pengembangan yang akan Ibu berikan bermanfaat buat murid kita. Semangat ya Bu. Oke, semangat Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak.